Ya, jangan lupa untuk subscribe dan klik pada lonceng supaya selalu mendapatkan update informasi dari kelas coding. Halo teman-teman, pada video kita kali ini kita masih lanjut ya dengan Spring Boot Framework. Kalau di video kita sebelumnya, kalau teman-teman masih ingat di video kita sebelumnya, kita sudah membahas mengenai drive method ya di repository. Oke, di mana kita bisa membuat custom method ya dengan hanya menggunakan derive method name seperti ini tanpa perlu kita buatkan query-nya seperti di dua video sebelumnya ya. Waktu itu kita membuat custom query di repository product seperti ini ya. Oke, jadi ini yang pertama kali menggunakan custom query. Kemudian yang kedua di video kita sebelumnya menggunakan derive method seperti ini. Oke, nah kali ini di video kita masih akan membahas terkait dengan repository juga, tetapi kali ini kita akan melihat lagi bentuk repository yang lain. Jadi sebenarnya di Spring Data JPA itu selain CRUD repository seperti yang sudah kita extend di sini, sebenarnya ada dua lagi repository yang lain, yaitu Patch and Sorting repository, kemudian JPA repository. Oke, sesuai dengan namanya tentunya. Kalau yang CRUD repository ini sekali lagi ini basic banget ya, hanya untuk create, read, update, delete repository. Oke, kemudian ya di sini kita bisa pakai yang derive name dan menggunakan yang query manual seperti ini. Kemudian yang kedua nanti ada namanya Patch and Sorting repository ya. Di sini kalau langsung saya ganti misalnya paging and sorting. Nah, seperti yang ini. Nah, ini sesuai dengan namanya ya. Kalau kita extend paging and sorting repository, maka kita selain memiliki fasilitas CRUD yang sebelumnya, kita juga punya kemampuan untuk melakukan paging secara otomatis nantinya. Oke, itu yang ada di dalam paging and sorting repository. Jadi paging and sorting repository itu akan memiliki semua fiturnya CRUD repository plus fitur-fitur terkait dengan paging dan sorting. Oke. Kemudian yang ketiga itu ada yang namanya JPA repository. Nah, kalau JPA repository ini yang paling lengkap ya. Jadi dia itu memiliki semua fitur dari CRUD repository plus paging and sorting repository plus yang spesifik terkait dengan fitur-fiturnya JPA, seperti misalnya save and flush. Jadi kalau misalnya kita nggak menggunakan JPA repository, saat kita save itu cuma save entity yang terkait, atau misalnya kalau kita delete cuma delete entity yang terkait, tidak melakukan flush terhadap entity tersebut. Oke, nah jadi sesuai kebutuhan. Apakah kita hanya butuh CRUD repository, maka kita silahkan saja extend CRUD repository. Tapi kalau kita butuh misalnya fitur untuk paging dan sorting, ya kita silahkan extend paging and sorting repository. Dan kalau misalnya kita butuh fitur-fitur yang spesifik terkait dengan fitur-fitur JPA, misalnya flush tadi, maka di sini kita extend JPA repository. Oke. Nah, pada video kita kali ini saya mau menambahkan fitur untuk paging ya. Kemudian yang berikutnya nanti saya mau nambahin terkait dengan bagaimana kalau saya mau nyimpan banyak gitu ya. Jadi kalau sebelumnya kan kalau kita mau menyimpan atau create objek misalnya produk yang kita kirim itu dari klien atau dari Insomnia misalnya cuma satu data gitu terus kita simpan. Artinya kita create satu produk atau kita create satu supplier atau kita create satu kategori. Cuman seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalnya nanti saya pingin kirim sekaligus banyak gitu datanya. Misalnya mau simpan kategori, bukan hanya satu kategori yang saya kirimkan, tetapi beberapa kategori sekaligus saya kirimkan gitu. Jadi istilahnya batching gitu ya. Saya mau menyimpan lebih dari satu kategori misalnya dalam waktu bersamaan. Nah, itu yang akan kita implement pada video kita kali ini. Oke, langsung saja untuk implementasinya saya akan implementasi di di repository kategori kali ya. Ya, kalau yang kemarin kita udah implement di
supplier, kemudian ada di produk. Ya, hari ini di video kita kali ini kita akan implement di kategori repo. Jadi yang ini sebentar, saya kembalikan dulu ya. Nah, biar tidak rusak. Oke, saya kembalikan dan saya akan mulai di kategori repository. Nah, seperti yang saya katakan tadi, saya mau menambahkan paging, kemudian nanti ada simpan secara batching. Oke, nah untuk kebutuhan itu di sini saya tinggal tambahkan paging and sorting repository. Jadi kita ubah ya eksternnya sekarang paging and sorting repository. Nah, sekali lagi waktu saya ubah seperti ini sebenarnya ini nggak akan mengganggu kode-kode kita yang sudah ada tadi ya. Misalnya di service kita di kategori service yang kemarin yang ini. Ini nggak akan terpengaruh sama sekali. Kenapa? Karena sekali lagi paging and sorting itu merupakan kayak turunan dari CRUD repository. Jadi apa yang dimiliki oleh CRUD repository pasti dimiliki juga oleh paging and sorting repository. Jadi kenapa kategori service juga nggak akan keganggu? Karena di sana pasti masih ada juga fungsi untuk save, masih ada juga fungsi untuk all dan delete by ID di dalam paging and sorting repository. Oke, nah plus tentunya fitur untuk paging dan sorting milik dari paging and sorting repository. Oke, nah terus apa yang mau saya coba di sini? Saya pingin misalnya melakukan apa ya pencarian berdasarkan nama kategori, kemudian kita sorting. Nah, saya akan menggunakan derived name sekaligus nanti ada paging dan sorting, gitu ya. Nah, di sini langsung aja saya buat page kategori. Kemudian di sini saya pakai find by name. Oke, ini apa namanya derive ya, derive name ya. Ini typo, find by name contains. Mesti ingat ya, kemarin kita pakai derive name seperti ini juga. Find by name contains, parameternya adalah name, dan di sini ada pageable. Nah, pageable. Nah, objek pageable ini yang nantinya akan kita, jangan lupa kita import, Nah, kita import pageable. Nah, di dalam objek pageable ini nantinya kita set up pagingnya, ya misalnya berapa banyak data yang akan kita baca, di halaman keberapa yang akan kita baca, gitu ya. Dan juga nanti terkait dengan sortingnya, itu akan di enkapsulasi ke dalam objek pageable ini. Oke, sekali lagi terkait dengan pagingnya dan terkait dengan sortingnya, itu ada di dalam objek pageable ini. Kemudian return-nya itu adalah page di sini, objek page. Oke, yang dia return itu adalah objek page. Nanti bisa langsung secara otomatis ya, kita bisa melihat nanti selain data yang dia return, misalnya data list of kategori yang dia return, termasuk juga informasi tentang halaman atau pagingnya dan juga sortingnya. Itu akan diinformasikan atau di return balik dalam objek page ini. Ya, sehingga misalnya di front end itu kita bisa cek, misalnya ini sekarang udah di halaman keberapa, sortingnya itu by apa gitu, kita bisa cek. Oke, nah oleh karena itu kita return page seperti ini. Nanti kita lihat di contoh supaya teman-teman bisa nangkep ya maksudnya apa. Oke, jadi saya cuma nambahin ini aja. Oke, nah untuk contoh yang berikutnya tadi yang saya katakan terkait dengan simpan atau create secara batch, itu sudah otomatis ada ya. Nggak perlu kita implement di sini, langsung otomatis ada. Tinggal kita implementasi atau kita panggil dari service-nya. Oke? Nah, ini yang pertama dulu ya, kita coba find by name contains, kemudian ada paging dan sorting. Baik, oke, dan saya masuk ke kategori service sekarang. Di kategori service, kita tambahkan satu function untuk memanggil repository yang barusan kita buat tadi. Di sini saya buat misalnya iterable juga. Iterable kategori find by name, kita kirim name-nya dan ya sama di sini saya akan kirim name dan objek pageable-nya. Oke, nanti objek pageable-nya ini kita konstruk dari controller nantinya ya, jangan lupa diimport. Oke, yang ini kemudian ya di sini implementasinya itu langsung aja kita return ya, langsung aja kita return
kategori repo find by name contains tadi. Nah, yang ini kita kirim nama, parameter nama, dan pageable-nya. Oke, that's it. Nah, sekarang next-nya tentu saja adalah controller-nya. Nah, di bagian controller, di bagian kategori controller, di sini mungkin saya ambil aja contoh dari ini. Ya, saya copy aja, pindahin ke bawah. Oke, saya copy aja, pindahin ke bawah. Kemudian, saya mau buat beberapa nanti. Ada find by name tanpa sorting, dan find by name pakai sorting. Kita bisa tentukan nanti ascending atau descending. Kemudian nanti yang ketiga itu contoh yang selanjutnya itu terkait dengan save secara batching tadi ya. Ya, yang pertama dulu find by name tanpa tanpa sorting. Oke, jadi saya tulis find by name di sini. Nanti di sini kita pakai post mapping ya, karena nanti kita butuh mengirimkan nama yang akan kita cari, ya kan? Jadi di sini jangan lupa saya kasih search. Oke. Kemudian di sini kita ambil dari request body seperti biasa. Kemudian search data ya. Nah, untuk kita dapatkan nama yang akan dicari nantinya dalam search key-nya. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah halamannya. Halaman dan berapa size yang akan kita tampilkan. Ya, jadi size-nya saya ambil dan halaman keberapa. Ya, maksudnya di sini nanti di URL saat kita panggil controller ini atau endpoint ini kan berarti localhost gitu ya, kategori, search, terus size-nya misalnya yang ingin saya tampilkan itu 10, misalnya 10 data, dan halaman keberapa. Jadi halamannya itu nanti yang bisa kita ambil mulai dari halaman pertama, ada 10 data. Next, halaman kedua, ada 10 data. Next, halaman ketiga, ada 10 data. Oke, 10 itu adalah size, page-nya itu ya halamannya tadi. Oke, nah itu yang akan kita implement di sini. Nah, kemudian di sini ya sama, kita pakai path variable, kita ambil size-nya. Kemudian yang berikutnya juga sama, path variable, saya ambil page-nya. Oke, int page di sini. Nah, kemudian di sini tinggal kita konstruk tuh pageable tadi yang sebelumnya saya sebutkan. Oke, pageable misalnya di sini. Oke, kita konstruk dengan kelas page request. Nah, page request. Oke, of. Nah, di sini teman-teman lihat ya, di sini ada page, size parameternya. Kita kirimkan aja page, size. Oke, jadi dia konstruk objek untuk pageable-nya dengan mengirimkan halaman dan size-nya. Ya, seperti ini. Kemudian ya udah, kalau udah kita dapatkan objek pageable-nya tentunya ya tinggal kita panggil service-nya yang sudah kita buat tadi di sini, find by name pageable. Ya, name, dan name-nya ini yang ini ya, search data. Kita ambil dulu search data. Search data, kemudian get search key ya. Seperti itu. That's it. Nah, ini nanti akan mencari kategori berdasarkan nama, kemudian dia di return menggunakan paging. Oke, kita coba. Langsung aja kita coba sekarang. Ini jangan lupa kita start ya, kemudian kita coba dari insomnia. Oke, di sini Spring Boot titik 2 run. Oke, kalau tidak ada masalah, harusnya kita udah bisa cari berdasarkan nama, kemudian ada pagingnya. Oke, ini saya bawa dulu insomnia saya ke sini. Oke, ini kategori ya yang akan kita coba. Ini find all. Kalau saya search, teman-teman perhatikan ini data saya ada banyak. Saya udah tambahin gitu ya. Dan saya udah buat juga endpoint untuk find by name. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ini sebentar saya gedein dikit. Oke, jadi URL-nya itu kategori search ya, sama seperti ini.
Oke, teman-teman perhatikan di belakang ini source code-nya search/size. Nah, size-nya misalnya saya mau ambil 10. Terus page-nya itu dimulai dari 0 ya. Jadi page-nya itu dimulai dari 0, indeks ke 0. Jadi halaman ke 0, bukan dari 1. 1 itu jadi halaman kedua. Oke? Sama kayak indeks di array berarti ya, dimulai dari 0. Nah, ini artinya apa? Ini artinya saya mengambil kategori berdasarkan nama yang nanti saya inputkan di sini, berdasarkan search key-nya, namanya apa gitu, sebanyak 10 setiap halamannya. Oke, dan nolnya ini adalah halamannya, halaman keberapa. Oke, nah teman-teman bisa bayangkan nanti di front end, halaman dan size-nya ini bisa dinamis ya. Nanti di front end kita bisa tentukan gitu, atau user itu bisa tentukan halamannya, halaman keberapa, terus per halaman berapa banyak. Oke, size dan page yang ini. Oke, nah kita coba aja misalnya jangan gede-gede, saya cuma mau ambil 2. Oke, saya cuma mau ambil 2 halaman ke 0 atau halaman pertama. Search key-nya saya kasih kosong aja supaya dia ambil semua gitu ya. Ini kalau saya send, nah teman-teman bisa lihat di sini. Dia cuma ambil, ini ada konten, dia cuma ambil 2 data. Oke, dan kalau kita lihat di sini ini ada informasi tambahan. Nah, ini yang tadi saya katakan, kalau saya return di sini sebagai page di sini, maka dia akan menambahkan informasi tambahan di sini ya. Ini yang pageable atau informasi tentang paging dan sortingnya. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat ada offsetnya dimulai dari 0, kemudian page number-nya halaman ke 0, page size-nya 2 tadi ya, page size-nya. Oke. Kemudian apakah ini halaman terakhir, last ya, itu false, belum halaman terakhir. Nanti total page-nya itu ada 7. Total element ini jumlah datanya itu sebenarnya ada 14. Kemudian size-nya ini tadi yang kita tentukan di sini. Sort-nya ini masih false karena kita belum setting sort atau tidak gitu ya. Secara default tadi nggak kita sort. Kemudian ini first-nya true, artinya ini adalah halaman yang pertama. Oke, nah kalau saya ubah, teman-teman perhatikan di sini. Nah, sebelumnya tentunya teman-teman bisa lihat informasi ini, tentunya ini bisa kita tampilkan di front end nantinya ya. Biasanya kan kalau kita buat tabel gitu ya, terus ada pagingnya di bagian bawah, terus kita next atau halaman 1, 2, 3, terus ada informasi tentang total halamannya berapa, ini sekarang ada di halaman berapa gitu ya. Apakah kita mau sorting dan lain-lain, itu ada informasinya di sana. Dan itu kita bisa ekstrak dari data-data ini yang saya blok di sini. Oke? Baik, nah sekarang perhatikan ini adalah data yang saya ambil sebanyak 2, size-nya halaman ke 0 atau halaman pertama sebenarnya. Kemudian saya ubah ke halaman ke 1. Oke, saya coba send lagi. Nah, ini datanya udah berubah. Dan kalau kita lihat di sini, ini juga akan berubah. Nah, ini tadi first-nya udah false ya, karena sekarang ini bukan halaman pertama lagi. Oke? Nah, kemudian totalnya itu ada 7 halaman. Berarti ya saya bisa coba-coba di sini halaman berikutnya. Oke, ini saya dapat halaman data yang lain. Seperti ini saya bisa dapatkan. Oke, atau saya mau ganti misalnya di sini 10 per halaman, terus halaman pertama. Kita lihat seperti apa. Nah, teman-teman bisa lihat sekarang kontennya bisa lebih banyak. Oke, kontennya bisa lebih banyak, kemudian ya informasinya juga di sini tentang paging dan sortingnya akan menyesuaikan. Oke, sesimpel itu ya teman-teman. Jadi bisa dengan mudah kita membuat paging di Spring Data JPA hanya dengan mengextend paging and sorting repository seperti yang sudah kita lakukan. Baik, nah selanjutnya kita baru implement ini adalah terkait paging. Nah, bagaimana kalau saya ingin tambahkan sorting? Oke, nah kita langsung implement aja di bagian controller. Kenapa? Sortingnya itu sebenarnya nanti tinggal kita tambahkan ke dalam objek pageable ini. Oke, seperti itu. Nah, untuk kebutuhan itu, ini saya copy aja lagi supaya kita bisa lihat bedanya. Oke, kemudian parameternya ada tambahan di sini, kita kasih sort. Oke. Sort find by name, kemudian di sini juga saya tambahkan path variable sort string sort. Oke, ini namanya sama nggak apa-apa, di Java itu bisa overloading method ya, walaupun namanya sama asalkan parameternya berbeda nggak masalah. Oke, nah perhatikan ini ada
parameter berikutnya itu sort. Nanti sortnya ini kita misalnya mau ascending atau descending misalnya ya. Nah, terus ascending dan descending berdasarkan apa? Itu bisa kita tentukan ya. Kita tentukan nanti di pageable ini. Nah, secara default misalnya kita tentukan aja di sini secara default pageable-nya ini kita object page-nya ini pageable-nya ini kita sort parameternya yang ketiga. Nah, di sini sort by. Nah, by-nya ini kita bisa tentukan ya. By field apa saja, terserah. Misalnya field ID, ya, field name atau field yang lain. Oke. Jadi sort by nama fieldnya apa. Nah, saya untuk saat ini akan saya sort by ID. Jangan lupa ini diimport. Kita ambil sebentar ini yang data domain sort ya, jangan sampai salah import. Nah, seperti ini. Dan sebenarnya di sini ada chain-nya yang chain method yang lain. Di sini ada descending, ascending. Oke, default-nya adalah ascending. Jadi kalau saya nggak tulis sama sekali, saya nggak pilih chain method-nya, default-nya adalah ascending. Oke, dan kita cek sekarang. Di sini, saya mau cek. Jadi default-nya adalah di sort by ID ascending seperti ini. Tapi saya mau cek yang parameter sort-nya ini. Apakah ascending atau descending. Jadi kita bisa override. Gitu. Jika, if sort, ya, yang kita terima di atas, equals, ignore case saja. Equals ignore case descending. Nah, kalau dia descending, ya kita override. Jadi pageable-nya ini saya copy, pindahin ke sini. ID nggak apa-apa, tapi di sini descending. Oke, jadi kalau parameter ketiga di sini sort-nya ini adalah descending, maka pageable-nya adalah descending ya, yang ini. Kalau ascending atau yang lain itu kita kasih default saja di sini bahwa dia sort-nya by ID ascending. Oke, seperti itu aja. Dan ya harusnya manggilnya tetap sama, find by name. Get search key-nya, search data get search key, kemudian objek pageable-nya tadi kita kirimkan di sini. Oke, seperti itu. Nah, ini untuk contoh yang kedua ini sekarang kita udah implement paging dan sorting-nya. Oke, kita lihat ini sekarang saya save terlebih dahulu. Kemudian langsung kita masuk ke Insomnia dan kita lihat contohnya. Nah, di sini saya udah buatkan mana ya contohnya mana. Oke. Ya di sini kita bisa tambahkan. Nah tadi kan URL-nya itu ada tambahan sort di sini. Nah kalau kita lihat kita tinggal tambahin di sini. Di sini bisa kita tambahin ascending atau descending. Oke, nanti dia akan cek. Nah sebelumnya kita nggak tambahkan sortnya. Kita coba lagi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ID-nya ini ditampilkan secara acak ya. Teman-teman lihat nih ada 1, 5, 7, 10, 2. Artinya nggak terurut ya, acak gitu. Ya. Datanya nggak terurut, ID-nya nggak terurut. Nah, sekarang saya tambahin ASC, ascending. Saya search. Nah, teman-teman bisa lihat sekarang ID-nya itu udah terurut ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah ascending. Oke, dan kalau kita lihat informasinya di sini, sorted-nya jadi true, gitu ya. Sorted-nya jadi true. Ada informasi bahwa ini sudah di-sort, ya, sudah di-sorted. Oke, dan tentunya kita bisa coba kalau saya jadikan descending bagaimana. Ya, saya send, dan teman-teman bisa lihat ID 15 yang paling atas, kemudian 14, 13, 12, dan seterusnya. Oke, jadi sekali lagi, untuk menambahkan paging bisa dengan mudah seperti ini ya. Kemudian sorting bisa juga kita tambahkan dengan mudah seperti ini. Jadi bedanya itu cuman di parameter ketiga ini ya. Kita bisa tambahkan sort by ya, ascending atau descending seperti ini. Oke. Nah, itu contoh kedua, dan contoh kita terakhir di video kita kali ini adalah terkait batch tadi ya. Jadi kalau sebelumnya di sini teman-teman lihat, sebentar saya scroll ke atas. Nah ini kita create kategori. Ini kan hanya menerima satu data gitu ya. Kemudian dia simpan atau satu kategori. Nah bagaimana kalau saya ingin mengirimkan lebih dari satu kategori? Nah itu yang akan kita coba selesaikan di sini. Oke. Nah saya akan balik ke kategori service
untuk implement dulu fungsinya di sini. Saya beri nama, ya ini nanti kalau misalnya kita berhasil simpan, dia juga akan return iterable atau list of kategori yang berhasil disimpan. Gitu ya. Saya beri nama save batch misalnya. Kemudian dia akan menerima iterasi atau list of kategori, ya seperti itu, iterable. Dan kita langsung panggil aja nih kategori repo. Nah, kalau sebelumnya itu save ya, yang di atas ini, teman-teman masih ingat ya? Save, ini cuma satu kategori yang disimpan. Nah, kalau pingin lebih dari satu, kita bisa pakai save all kategoris. Yang ini akan disimpan semua nih. Jadi ini batching. Jadi berapapun kategori yang kita kirimkan di sini, ya list of kategori, misalnya ada 2, 3, 4, 5 kategori, itu langsung disimpan semua sekaligus. Jadi batch save, gitu ya. Nah, biasanya ini dipakai kebutuhannya itu biasanya dipakai sorry, misalnya saat kita melakukan apa ya, contohnya misalnya melakukan upload data gitu ya, upload data pakai apa, Excel atau CSV misalnya ya, kita punya fitur itu. Jadi di front end misalnya untuk menambahkan kategori, misalnya kita selain input manual di sebuah form, kita mungkin kasih fitur misalnya user itu bisa upload file Excel atau CSV yang berisi daftar kategori. Jadi dia upload file CSV mungkin berisi ada 100 kategori gitu. Dia upload, nah kita bisa manfaatkan save all ini atau batch save ini untuk kebutuhan tersebut. Jadi simpan data sekaligus dalam jumlah yang banyak. Gitu ya. Nah, save all ini bisa kita panggil seperti ini karena apa? Karena kategori repo kita itu sudah menggunakan paging and sorting repository. Jadi dia punya tambahan fitur save all. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya ya tinggal kita implement di controllernya. Ya, kalau kemarin di sini misalnya ini dia ya. Kalau kemarin di sini contohnya kita create itu cuma menerima satu data di sini. Nah, bagaimana kalau kita pingin menerima banyak data? Oke, menerima banyak data. Ya tinggal kita ubah aja dalam bentuk array ya, yang dia terima itu dalam bentuk array. Sebentar. Oke, kita tambahin aja di sini ya. Misalnya saya return response entity, respon data, yang dia return itu misalnya iterable of kategori. Oke, iterable of kategori, saya beri nama create batch misalnya. Terus ya sama kita ambil dari request body, saya nggak melakukan validasi di sini, langsung aja saya kirimkan kategori dalam jumlah array ya. Perhatikan di situ kategoris. Jadi yang saya kirimkan array of kategori. Oke, jadi bukan cuma satu kategori. Kemudian di sini saya kasih post mapping juga. Post mapping mungkin kita kasih nama batch, jadi save secara batching atau all, terserah namanya apa ya, atau all aja kali ya. Di sini kemudian datanya ya, di sini kita prepare dulu. Ini kan saya akan returnnya respon entity, jadi sama seperti sebelumnya kita prepare dulu respon data. Respon bentar, ini kita butuh iterable kategori ya, kemudian response data, dan that's it. Dan kita langsung aja save ya, misalnya langsung aja saya kirim respon data set payload. Nah, di sini langsung saya panggil aja kategori service titik apa tadi ya, save batch. Nah, ini dia save batch. Nah, perhatikan yang dia terima itu di sini save batch ini, kalau kita lihat yang dia terima itu adalah iterable ya. Nah, sedangkan di sini yang kita kirimkan itu dari klien itu array. Jadi ini perlu dilakukan apa kayak casting gitulah, menggunakan class arrays as list, kita kirimkan kategorisnya. Nah, seperti itu. Jangan lupa diimport. Nah, sehingga array tadi, array yang kita kirimkan ini akan dikonversi menjadi list. Nah, list itu ya iterable ya. Kemudian langsung aja response data set status ya, kalau dia berhasil kita jadikan true.
Oke, di sini sekali lagi nggak ada validasi-validasian karena saya fokusnya coba aja langsung upload gitu datanya lebih dari satu. Ya, kalau teman-teman mau kasih validasi, silahkan. Oke, dan langsung kita return. Respon entity, titik oke, response data, seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita coba ini saya ganti batch aja biar namanya sama dengan yang di sini ya, batch. Oke. Oke, nggak ada error, udah ke restart, langsung aja kita coba. Sebenarnya saya udah buat endpoint-nya, nah ini dia, create batch. Nah, jadi kategori / batch sesuai dengan endpoint yang kita definisikan di sini. Oke. Nah, data yang kita kirimkan, lah teman-teman perhatikan di sini udah dalam bentuk array, bukan lagi cuma satu data, tetapi udah dalam bentuk lebih dari satu data kategori kita bisa kirimkan di sini. Oke, misalnya ini saya udah coba sebenarnya, saya langsung coba kirimkan lagi kategori 25, 26, saya mau kirimkan banyak gitu ya, langsung aja di sini ini saya bisa copy, 26, 27, kemudian saya tambahin lagi, 28 misalnya. Ada 8 data, 4 data, sorry, ada 4 data yang saya coba kirimkan sekaligus. Jadi sekali lagi, ini tadi yang saya katakan, ini bisa kita manfaatkan misalnya saat ada fitur untuk upload data secara secara menggunakan file maksud saya. Jadi upload data kategori menggunakan file CSV dan lain-lain. Ya, itu kita bisa manfaatkan fitur seperti itu. Oke, nah misalnya ini ada 4 data, saya coba send. Dan teman-teman lihat, ini langsung disimpan datanya ya. Bukan lagi satu-satu, tetapi langsung disimpan ya sejumlah data yang kita kirimkan di sini. Oke, walaupun ya di belakang layar, kalau teman-teman lihat lognya, ya di belakang layar di sini, ini ada lognya yang dieksekusi, ya sebenarnya dia akan insert satu-satu juga ya. Di belakang layar si JPA, Hibernate, library-nya Hibernate, ya JPA sebenarnya ini, itu insertnya ya tetap juga satu-satu seperti ini ya. Dia insert atau dia panggil satu-satu data yang akan dia kirimkan. Jadi nggak dieksekusi langsung seperti itu. Oke? Nah, kurang lebih itu yang akan kita bahas di video kita kali ini. Nggak begitu banyak ya topiknya untuk video kita kali ini. Tetapi bisa kita lihat di sini dengan Spring Data JPA banyak hal yang bisa kita lakukan dengan mudah ya. Yaitu paging tadi, sorting tadi, simple banget cara implementasinya dengan Spring Data JPA. Kemudian juga untuk melakukan batching tadi, batching untuk save data. Nah, sebenarnya untuk khususnya untuk batching, kita juga bisa melakukan proses batching untuk hapus. Jadi, hapus sekaligus banyak. Kalau tadi kan yang kita udah coba itu simpan banyak, nah bisa juga hapus banyak. Jadi, bukan hanya hapus by ID gitu. Itu juga bisa. Nah, silakan teman-teman explore. Kalau misalnya ada pertanyaan, kita bisa diskusi di bagian komentar. Oke? Baik. Kira-kira seperti itu video tutorial kita untuk kali ini. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe dan di-like gitu ya. Dan silakan juga di-share ke teman-teman yang lain yang mungkin saja membutuhkan tutorial video seperti ini. Oke? Sampai ketemu lagi di video kita yang akan datang. Terima kasih.